Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan yang sesi yang ketiga ini, kita akan belajar bersama tentang anatomi fisiologi mata dan proses melihat pada mata. Mari kita bahas dulu pertama materi tentang struktur bola mata. Seperti yang terlihat dalam gambar pada slideshow atau pada PowerPoint, bisa dilihat ini adalah gambar struktur bola mata. Kita bisa perhatikan di sana. Kalau kita simak baik-baik, kita menggunakan di sini berbagai istilah sederhana saja. Kita akan kupasnya secara umum saja, karena memang kita adalah orang pendidikan yang tidak dituntut sampai harus paham mendetail tentang struktur anatomi fisiologi mata. Tapi kita akan lebih baik jika tahu dan memahami struktur dasar dari bola mata ini. Mari kita lihat dan perhatikan gambar berikut ini. Di bagian yang paling depan, kita mendapati organ mata yang paling depan itu adalah kornea. Ini lapisan yang paling terluar yang melindungi bola mata. Jadi kornea ini adalah lapisan paling luar yang ada di bagian permukaan bola mata. Sedikit berada di dalam kornea itu, setelah kornea adalah aqueous humor atau cairan yang ada di bola mata bagian depan ini. Jadi ini semacam cairan bening, di mana kalau di sini terjadi infeksi juga bisa menyebabkan hambatan penglihatan. Nah, pada bagian yang lebih dalam lagi itu ada sel yang berbentuk batang sebetulnya di sana. Di sana kita dapat melihat istilahnya adalah iris. Iris ini adalah sel otot yang melindungi atau tempat bernaungnya atau tempat melindungi lensa dari cahaya yang berlebih. Jadi fungsi iris ini akan menutup, mengecil maksudnya, atau membesar sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Jika cahaya terlalu terang, maka iris ini otomatis akan mengecil untuk mengurangi jumlah atau intensitas cahaya yang masuk melalui lensa, sehingga jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata itu sesuai dengan kebutuhan untuk melihat. Jadi fungsi iris ini untuk membuka dan menutup, atau lebih tepatnya itu melebar dan menyempit sesuai dengan kebutuhan intensitas bola mata yang diatur di lensa ini. Nah, di dalamnya tentunya ada lensa. Lensa inilah yang berfungsi untuk memfokuskan objek dari penglihatannya. Jadi jumlah intensitas cahaya yang nanti akan disampaikan kepada titik buta melewati Peters humor. Nah, nanti si objek bayangan yang dilihat itu harusnya sampai kepada di sana yang disebut dengan blind spot, titik butanya itu yang akan memaknai atau menampilkan citra dari objek yang dilihat. Nah, kita bisa melihat di sana juga ada retina, bisa diperhatikan bagian retina di sebelah mana, ada fovea juga di sebelah mana. Kemudian ada blood vessel di sana, sel darah yang meliputi bola mata. Yang paling belakang itu adalah saluran saraf dari bola mata yang akan menghantarkan, memaknai apa yang dilihat, objeknya dari bola mata menuju saraf untuk dimaknai apa sih yang dilihat ini. Kaitannya nanti dengan pengetahuan apa yang dilihatnya. Jadi saraf mata itu adanya di sana. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak terkait dengan struktur bola mata ini karena kita juga bukan disiapkan untuk menjadi dokter mata. Dan pengetahuan saya juga tentang struktur bola mata ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan teman-teman dari dunia medis. Yang kita wajib tahu adalah bahwa itulah struktur dasar bola mata, dan jika ada hambatan di salah satu fungsi-fungsinya maka seseorang akan mengalami hambatan penglihatan. Mari kita akan lanjutkan bagaimana proses melihat pada mata sehingga juga akan paham bagaimana proses terjadinya hambatan penglihatan pada anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan. Oke, yang pertama kita akan mencoba membahas penglihatan periferal atau penglihatan bidang. Jadi begini, makula adalah bagian kecil dari retina yang di dalamnya kira-kira 5,5 mm pada bagian terlebarnya lah, begitu ya, kurang lebihnya. Bagian tengah dari makula yaitu fovea berfungsi untuk penglihatan yang paling tajam. Ini fungsi dari makula. Nah, bagian tepi dari makula ini terdiri dari sel-sel fotoreseptor atau disebut rods. Kepekaan rods ini meningkat dalam keadaan cahaya yang lebih redup. Jadi kalau sudah masuk cahaya yang
berkurang intensitasnya, maka fungsi kepekaan dari rods ini meningkat untuk membuat daya tangkap mata kita lebih baik. Ini penting untuk memberikan informasi visual tentang apa yang terdapat di sekeliling yang berbentuk citra yang dipersepsi oleh popea tadi. Jadi keluasan mata kita ini, periferal mata kita ini akan sangat ditentukan oleh fungsi dari popea dan makula ini. Semakin kita sensitif tingkatnya, maka kita bisa menyerap cahaya yang sangat terbatas itu untuk bisa menangkap objek yang bisa dilihat pada kondisi cahaya yang sangat minim. Begitu kalau kurang lebihnya. Nah, masing-masing mata mempunyai bidang pandang tentunya, atau visual field ya. Jadi lapang pandang lah begitu maksudnya. Jika kedua belah mata terbuka lebar seperti ini, bidang-bidang pandangnya akan bertemu. Jadi menyebabkan terjadinya penglihatan binokuler istilahnya pada bidang ini. Penglihatan binokuler ini diperlukan untuk memperoleh persepsi tentang kedalaman dan posisi dari dalam perspektif penglihatan itu sendiri. Kalau pengen membuktikan sederhana sebenarnya begini saja. Tunjukkan jari Anda di depan sini, kemudian tutup sebelah mata. Tutup sebelah mata seperti ini. Nah, pasti akan ada objek yang terhalang oleh jari kita ini. Tapi kalau kita buka dua-duanya mata kita seperti ini, maka objek yang terhalang oleh jari ini bisa dilihat seolah-olah pandangan kita menembus ke jari. Asalkan fokus pandangan kita pada objek yang di depan kita yang terhalang oleh jari ini, bukan pada objek jari ini. Itu yang pernah dimaksud dengan penglihatan binokuler dari gabungan kedua fungsi penglihatan mata kita. Kehilangan pada bagian retina, maksudnya kehilangan fungsi pada bagian retina, baik sebagian maupun sepenuhnya, bisa disebut dengan tunnel vision. Karena pada pertemuan sebelumnya saya sudah bahas ya, bahwa penglihatan cerobong itu hanya menyisakan sedikit celah. Jadi pada retina ini hanya berfungsi sedikit-sedikit saja penglihatan tunnel cerobong-cerobong begitu. Nah, mempunyai implikasinya pada kondisi yang serius, karena walaupun bisa melihat jarak jauh, tapi keluasannya sangat terbatas. Jadi lubang-lubang kecil penglihatan ini bahkan hanya satu mungkin atau dua, itu menghambat kita untuk melihat keluasan pandang kita ini. Misalnya, anak dengan hambatan penglihatan akan mengalami kesulitan berjalan ke dalam cahaya yang redup. Nah, maksudnya ya bisa dibayangkan kalau hanya penglihatannya cerobong juga melihat kondisi yang redup, maka daya serap cahayanya juga yang masuk ke mata untuk mengoptimalkan fungsi mata saat menyerap intensitas cahaya yang redup itu juga sangat sedikit. Makanya akan sangat kesulitan mereka melihat pada kondisi cahaya yang redup. Berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana proses penglihatan sentral. Di video yang berikutnya bisa Anda simak. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai dengan penglihatan periferal. Untuk pembahasan bagaimana fungsi penglihatan sentral kita akan bahas di video selanjutnya, masih di dalam sesi ini. Pada materi ini pembahasan anatomi fisiologi mata dan proses melihat. Terima kasih telah menyimak video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anda diharapkan juga belajar dengan sumber-sumber lain yang lebih luas lagi, sehingga Anda bisa menggali berbagai informasi dan pengetahuan lain yang bisa memperkaya pengetahuan Anda tentang anatomi fisiologi mata dan proses melihat. Saya akhiri video kali ini. Bila topik berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.